Banyak yang mengira jika kematian Roger akan mengakhiri era bajak laut. Justru kematiannya menjadi sebuah era baru di mana banyak orang yang ingin pergi ke lautan. Era ini disebut sebagai Great Pirate Era atau era besar bajak laut. Sekitar 2 tahun yang lalu, dalam timeline ceritanya, terdapat 11 rookie hebat yang muncul secara bersamaan. Para rookie ini memiliki bounty di atas 100 juta berry saat mereka datang dan berkumpul di Sabaody. Para bajak laut muda ini berusaha untuk mewujudkan mimpi mereka untuk menemukan One Piece. Mereka disebut sebagai supernova. Selain itu, mereka juga dijuluki sebagai generasi terburuk. Dan setelah Perang Besar Marineford, Marshall D. Teach juga dianggap sebagai salah satu dari Worst Generation. Setelah timeskip Worst Generation banyak mengalami peningkatan kekuatan, mereka juga sering dimunculkan dalam ceritanya. Namun, setelah Arc Wano selesai, nasib dari beberapa Worst Generation tidak diketahui. Kali ini, anime Multiverse akan membahas semua nasib generasi terburuk di alur cerita yang sedang berjalan. Yang pertama, ada Uroji. Uroji merupakan mantan biksu di Pulau Langit sebelum akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan titlenya dan menjadi kapten bajak laut Fallen Monk. Uroji memiliki penampilan yang lebih maskulin dan berotot dibandingkan karakter Worst Generation lainnya. Terbukti dari ukuran tubuhnya dan ototnya yang besar. Hal itu dipadukan dengan senyumnya yang sangat menyeramkan. Setelah timeskip, Uroji menyerang Whole Cake Island, namun dia berhasil dikalahkan oleh Charlotte Crackers. Setelah itu, dia beserta kelompoknya kembali ke Pulau Langit untuk memulihkan diri. Dan sampai sekarang, Uroji belum diperlihatkan lagi dalam ceritanya. Dia dan kelompoknya masih belum pulih dari luka akibat pertarungannya dengan Crackers. Namun, banyak yang meyakini jika Uroji akan dimunculkan lagi dalam ceritanya. Kita tunggu saja. Yang selanjutnya, Basil Hawkins. Sama seperti Worst Generation lainnya, Hawkins pertama kali diperkenalkan di Arc Sabaody. Dia dikenal sebagai bajak laut yang kejam di North Blue. Setelah Perang Besar Marineford, Hawkins pernah menjalin aliansi dengan Eustace Kid dan Scratchman Apu. Namun, aliansi ini tak pernah bertahan lama setelah mereka diserang oleh Kaido. Kemudian, Hawkins juga menerima tawaran dari Kaido untuk bergabung dengannya. Di sana, dia berusaha untuk terus membuat namanya lebih besar lagi di bawah bendera bajak laut Peace. Kemudian, pada saat perang Onigashima, Hawkins ikut bertarung bersama pasukan Kaido. Di sini, dia harus melawan Worst Generation lainnya, yaitu Killer. Awalnya, dia mengungguli pertarungan, namun pada akhirnya, Hawkins berhasil dikalahkan dan harus kehilangan satu lengannya. Hingga kini, nasibnya belum diketahui. Namun, banyak yang berspekulasi jika dia tidak mati dan masih berada di Wano. Selain itu, dia juga sedang dicari oleh Yamato. Kemudian yang selanjutnya, ada X-Drake. X-Drake merupakan kapten dari bajak laut Red Flag. Dia merupakan salah satu anggota dari SWORD. Drake merupakan pemakan buah iblis berjenis Ancient Zoan, model Allosaurus. Drake sendiri pernah menjadi bagian dari bajak laut Kaido dan menjadi anggota dari Tobi Roppo. Pada saat kelompok topi jerami tiba di Wano, Drake pernah bentrok dengan Sanji dan juga Zoro. Namun, pertarungan ini tak berlangsung lama. Kemudian, penyamaran Drake berhasil diketahui pada saat perang Onigashima. Akhirnya, dia harus bertarung melawan bajak laut Peace. Namun, Drake berhasil selamat dengan banyak luka. Kemungkinan besar, dia masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memulihkan diri di Wano. Dan setelah kondisinya pulih, X-Drake pasti akan meninggalkan Wano dan bergabung kembali bersama anggota SWORD lainnya. Kemudian yang selanjutnya, Scratchman Apu. Kapten dari bajak laut On Air ini merupakan salah satu dari Worst Generation yang cukup kuat. Apu merupakan pengguna buah iblis otonomi dan pertama kali diperkenalkan di Arc Sabaody. Dia merupakan pengkhianat di aliansi yang ia bentuk bersama Kid dan juga Hawkins. Karena pada saat itu, Apu adalah informan dari bajak laut Beast.
sebelum perang Onigashima dimulai, Apu kembali ke Wano bersama kelompoknya. Dia bertarung di barisan kekuatan bajak laut base. Kemampuan Apu sempat membuat Luffy dan juga Zoro kesulitan. Namun, pada saat dia melawan Drake, Zoro mampu menebasnya dengan hanya satu tebasan saja. Kemudian, di akhir arc Wano, Apu memutuskan untuk kembali berlayar di dunia baru dan keluar dari bajak laut base. Kemudian ada Capone Beji. Beji merupakan karakter yang berasal dari West Blue. Dia menjadi pemimpin dari organisasi mafia Five Families. Kelompok mafia tersebut merupakan kelompok yang mengatur dunia kriminal di West Blue. Namun, Beji sudah meninggalkan wilayah kekuasaannya sejak lama. Dia berlayar ke lautan dan membentuk kelompok bajak laut Fire Tank. Pada saat Luffy mendatangi Whole Cake Island, dia bekerja sama dengan Beji untuk melawan Big Mom. Sama seperti Worst Generation lainnya, Beji juga memiliki ambisi untuk mengalahkan Yonko. Bahkan, Beji sudah merencanakan hal ini dengan sangat matang. Namun, rencana ini sepenuhnya gagal karena Big Mom yang terlalu kuat. Setelah itu, Beji dan kelompoknya pun kabur dari Whole Cake Island. Mereka terus dikejar oleh kelompok bajak laut Big Mom. Tetapi, Beji belum tertangkap dan terus berlayar di dunia baru. Yang selanjutnya, ada Killer. Salah satu Worst Generation yang bukan seorang kapten ini merupakan wakil kapten dari bajak laut Kid. Killer sudah mengikuti Kid sejak lama. Berkat kemampuan yang dia miliki, Killer memiliki popularitas yang sama dengan sang kapten. Dia juga berani melawan Kaido. Walaupun pada akhirnya, Killer harus kalah dan disiksa oleh bajak laut Beast serta Orochi. Killer berhasil diselamatkan dan ikut bertarung dalam perang Onigashima. Dia juga ikut melawan Kaido dan juga Big Mom. Namun, di tengah peperangan, Killer harus menghadapi Hawkins. Dan dalam pertarungan ini, dia bisa mengalahkan Hawkins dengan menebas tangannya. Kemudian, setelah arc Wano selesai, Killer memiliki nasib yang buruk. Dia berhasil ditenggelamkan oleh Shanks. Dan sampai sekarang, nasibnya pun belum diketahui. Kemudian yang selanjutnya, Jewelry Bonnie. Sama seperti Worst Generation lainnya, Bonnie pertama kali diperkenalkan di arc Sabaody. Dia merupakan supernova termuda. Bonnie memiliki kekuatan buah iblis, Toshi Toshinomi. Dia merupakan salah satu petarung yang cukup kuat. Jika disetarakan dengan Worst Generation lainnya, Bonnie masih bisa bersaing. Apalagi setelah dia bisa meniru Sangan Nika, kekuatan Bonnie meningkat cukup drastis. Bonnie sempat dibawa ke Marijoa oleh Akainu, namun dia berhasil kabur dan mencari Kuma ke Egghead. Di sini, dia bertemu dengan Luffy dan ikut bertarung bersama melawan para Gorosei. Kemudian, setelah arc Egghead selesai, Bonnie ikut berlayar bersama bajak laut topi jerami menuju Elbap, dan sekarang tujuan hidupnya hanya ingin membuat Kuma kembali menjadi normal. Kemudian yang selanjutnya, Roronoa Zoro. Sama seperti Killer, Zoro merupakan Worst Generation yang bukan seorang kapten. Zoro memiliki popularitas yang tinggi. Bahkan sebelum dia bergabung dengan Luffy, Zoro merupakan salah satu petarung terkuat dalam ceritanya. Dia juga merupakan calon pendekar pedang terkuat di dunia. Bahkan di arc Egghead, Zoro bisa mengalahkan Rob Lucci hanya dengan satu serangan saja. Sebelumnya, ketika arc Wano berjalan, rasanya Zoro lebih unggul daripada Worst Generation lainnya seperti Killer, Basil Hawkins, dan juga Scratchman Appo, bahkan X-Drake. Apalagi setelah dia berhasil membangkitkan House Hoku Hakinya, rasanya Zoro sudah berada di level yang lebih tinggi. Di alur cerita yang sedang berjalan ini, Zoro sedang berada di Elbap bersama kelompok topi jerami melawan Nerona Imu. Kemudian, Worst Generation selanjutnya, siapa lagi kalau bukan Trafalgar di Waterloo.
Law adalah salah satu dari 3 supernova terkuat. Dia juga merupakan salah satu Worst Generation yang pernah menjalin aliansi dengan bajak laut topi jerami. Bisa dibilang, setelah Timeskip sampai di Arc Wano, Law lebih banyak muncul dalam cerita. Dia ikut bersama Luffy dari Pang Hazard hingga ke Wano. Law mengalami beberapa pertarungan bersama Luffy, seperti ketika melawan Doflamingo dan juga Kaido. Ketika perang Onigashima, Law berhasil mengalahkan Big Mom. Dia bisa membangkitkan kekuatan buah iblisnya, dan di akhir Arc Wano, aliansinya dengan topi jerami resmi berakhir. Law memilih jalur yang berbeda dengan Luffy. Dia mengalami nasib yang sangat buruk. Law dicegat oleh Kurohige. Dia berhasil dikalahkan dan kelompoknya hancur. Namun, Law berhasil selamat setelah Beppo menolongnya. Kemudian yang selanjutnya, Eustace Captain Kidd. Pada saat Kidd pertama kali diperkenalkan, dia memiliki bounty tertinggi di antara para supernova lainnya. Dia merupakan pengguna ketiga jenis haki dan pengguna buah iblis Chiki no Mi. Selain itu, dia juga sudah membangkitkan kekuatan buah iblisnya. Tetapi, Kidd merupakan Worst Generation yang memiliki nasib cukup buruk. Setelah perang besar Marineford, dia kehilangan satu lengannya ketika menantang bajak laut Akagami. Kemudian, Kidd juga ditahan di Wano. Dia mengalami luka yang cukup parah dari pertarungannya dengan Kaido. Tetapi, Kidd kembali bangkit setelah dia bertemu dengan Luffy. Dia juga berhasil mengalahkan Big Mom di perang Onigashima. Dan setelah Arc Wano selesai, Kidd mendatangi Elbap. Di sini, dia kembali menantang Shanks. Namun, Kidd dan kelompoknya hancur dan tenggelam setelah diserang oleh Shanks dengan Kamusari. Hingga saat ini, nasibnya pun belum diketahui. Kemudian yang selanjutnya, sang karakter utama, Monkey D. Luffy. Worst Generation yang paling sering berurusan dengan angkatan laut dan juga pemerintah dunia ini merupakan salah satu kaisar lautan yang baru. Luffy sering menjalin kerjasama dengan beberapa Worst Generation yang lain seperti Law, Kidd, Begi, dan juga Bonnie. Walaupun ketika semua supernova diperkenalkan, bounty Luffy berada di posisi kedua, tetapi jika kita membandingkan kekuatan dari semua supernova, Luffy adalah yang terkuat. Kemudian, setelah Arc Wano selesai dan diangkatnya Luffy menjadi kaisar lautan, dia adalah Worst Generation yang memiliki nasib lebih baik daripada yang lain. Walaupun Luffy selalu bertemu dengan lawan yang lebih kuat, dia selalu berhasil menang atau bisa menyelamatkan diri. Dan sekarang, Luffy harus kembali menghadapi musuh yang lebih kuat lagi. Kelompok topi jerami harus menghadapi para kesatria suci dan juga tentu saja Nerona Imu di Elbap. Dan yang terakhir, tentu saja Marshall D. Teach. Kurohige Teach dianggap sebagai salah satu Worst Generation setelah perang besar Marineford. Sejauh ini, dia adalah generasi terburuk paling sukses. Setelah berhasil menjadi Shichibukai, dia juga diangkat sebagai salah satu kaisar lautan. Sejauh ini, jika kita membandingkan kekuatan dari seluruh Worst Generation, Teach adalah yang terkuat, kemudian disusul oleh Luffy. Setelah Arc Wano selesai, Teach mulai melakukan banyak pergerakan. Dia menyerang Whole Cake Island, Amazon Lily, menangkap Kobe, dan merampas salinan Rod Poneglyph dari Law. Selain itu, dia juga menahan Garp. Dan untuk sekarang, Teach belum lagi diperlihatkan. Dia masih berdiam di Hachinosu dan sedang merencanakan strateginya untuk menguasai dunia.